Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sebelum lanjut, video ini post-spoiler, jadi sebaiknya tonton dulu filmnya, atau kamu bisa jadikan video ini sebagai referensi. Kali ini kita akan bahas film terbaru. Saking barunya kualitasnya pun burik-burik pedas, yang pasti bikin mata sakit. Tanpa basa-basi lagi kita lanjut videonya. Sebuah mobil tahanan melaju menuju satu penjara di Rusia, mengangkut para pesakitan yang akan menjalani hukumannya. Di antara mereka, ada seorang tahanan yang sementara kita sebut saja dia si pria, dengan nomor tahanan 0864, yang di hari pertamanya di penjara, dia mendapati intimidasi dari narapidana lainnya, namun dengan senang hati dia mengucapkan salam olahraga. Aksinya tersebut membuat si pria dibawa ke sebuah ruangan, yang rupa-rupanya penjara tersebut dikuasai oleh sebut saja dia si mafia penjara. Dan si mafia ini merasa geram karena pria yang ada di hadapannya telah menghajar dua anak buahnya. Lantas si pria pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemburu, di mana yang menjadi targetnya saat ini adalah si mafia penguasa penjara itu sendiri. Sontak saja, sang mafia pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Namun inilah yang terjadi. Para sipir penjara pun memergoki aksinya, yang lantas sang pemburu pun melakukan pelarian. Entah siapa sang pemburu ini sebenarnya, namun jelas dengan fisiknya yang seperti ini, si pemburu bukanlah orang biasa. Setelah melompat dari satu bangunan ke bangunan lain sambil menghindari tembakan, pada akhirnya dia berhasil melarikan diri, bersembunyi di balik badai salju di mana sebuah pesawat datang menjemputnya. Keesokan harinya, di penjara pun digegerkan dengan berita lain, dan bukan berita soal kaburnya seorang tahanan dari penjara, melainkan sebuah fakta bahwa tahanan bernomor 0864 yang sebenarnya telah ditemukan tak bernyawa. Yang artinya, si pemburu hanya menyamar sebagai seorang tahanan karena identitas pria tersebut sebenarnya dikenal dengan sebutan Craven sang pemburu. Untuk mengetahui siapa Craven sebenarnya, maka kita akan dibawa ke masa 16 tahun sebelumnya, masa di mana Craven menjalani masa remajanya. Nama asli Craven sendiri adalah Sergei Kravinov, di mana dia memiliki seorang adik yang sangat disayaminya bernama Dmitri, dan ayah mereka adalah seorang gembong mafia bernama Nikolai, yang tepat saat itu dia menjemput paksa kedua anaknya di sekolah, karena Nikolai sangat ingin menularkan hobinya pada kedua anaknya, di mana hobinya tersebut adalah berburu. Go to hell. Beralih ke kawasan Gersan Afrika atau lebih tepatnya bagian utara Ghana, saat itu seorang gadis bernama Calypso sedang diajarkan oleh neneknya untuk bermain kartu tarot. Namun tanpa diduga, hasil ramalan kartu tarot tersebut membuat si nenek mempercepat untuk mewariskan formula rahasia turun-temurun nenek moyangnya, yang dia percaya bahwa formula tersebut bisa memberikan efek penyembuh dan kekuatan yang luar biasa jika digunakan pada orang yang tepat. Dan berdasarkan ramalan tarot tersebut pula, si nenek meyakini bahwa Calypso akan segera membutuhkannya. Kembali pada Nikolai yang ternyata tempat berburunya adalah negara yang sama di mana Calypso berada, dan tak hanya kedua anak dan anak buahnya saja yang ikut dalam aktivitas berburunya, nampak juga seseorang yang memperkenalkan diri sebagai Alexei, yang saat itu dia sedang membujuk Nikolai agar dia bisa bergabung dengan kerajaan kriminal Nikolai. Karena Alexis bukan siapa-siapa, terlebih lagi dia dirasa sangat mengganggu aktivitas berburunya, maka Nikolai pun mengusirnya begitu saja.
Namun tanpa diduga, muncul sosok seekor singa di hadapan Sergei dan Dmitri, sementara sang ayah dan pasukannya entah ada di mana. Sontak saja Sergei pun melindungi adiknya, yang sesaat kemudian, sang ayah pun datang namun semua sudah terlambat. Saat sang singa membawa Sergei ke tempatnya, Calypso pun menyaksikan kejadian tersebut, yang entah apa alasannya, tiba-tiba saja sang singa kehilangan minat pada mangsanya, teringat dengan formula penyembuh yang diwarisi neneknya, melihat kondisi Nikolai, tanpa pikir panjang Calypso pun memberikannya. Saat regu penyelamat datang untuk menyelamatkan Sergei, mereka merasa terlambat. Tak ada harapan bagi Sergei untuk selamat. Namun benar saja, formula yang diberikan Calypso benar-benar membangkitkan Sergei dari kematiannya. Saat mengetahui Sergei pulih dengan cepat, lantas sang ayah pun membawanya pulang, dan tanpa basa-basi memarahi Sergei. Karena Sergei yang kelak akan mewarisi kerajaan kriminal ayahnya, Sergei dinilai sebagai pria yang lemah oleh ayahnya, gara-gara Sergei tak punya keberanian untuk menarik pelatuk senapan tatkala mereka berburu. Maka Nikolai pun memutuskan untuk memberangkatkan Dmitri melanjutkan sekolahnya seorang diri, sementara Sergei tetap di samping ayahnya, karena sang ayah akan mendidiknya dengan keras sebagai penerus kerajaan kriminal ayahnya. Hal tersebut membuat Sergei untuk pertama kalinya meledakkan amarahnya. You will be in charge. Saat itu juga, Sergei diam-diam memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya, muak dengan kekejaman ayahnya. Sekalipun Dmitri sempat mencegahnya, pada akhirnya Sergei benar-benar pergi dari rumahnya. Sepanjang pelariannya, Sergei menyadari pula, sejak dia selamat di ambang kematian, dia memiliki kekuatan dan kecepatan di luar kemampuan manusia pada umumnya, yang bahkan para pemburu liar yang berada di jauh sana, bisa terlihat dan terdengar dengan indera yang dimilikinya saat ini. Teringat dengan kekejaman sang ayah, tanpa pikir panjang dia pun menghabisi para pemburu liar tersebut. Sejak saat itulah, Sergei menetap di hutan tersebut dan mulai memburu para kriminal yang ada dalam daftar radar incarannya, menasbihkan dirinya sebagai Kraven the Hunter sampai saat ini. Di masa kini, Kraven sendiri masih menetap di hutan tersebut, meski tak pernah menemui adiknya, namun sesekali dia menghubungi Dmitri via handphonenya. Tak lama kemudian, tak jauh dari tempat tinggalnya, para pemburu liar kembali menjalankan aksinya. Hal tersebut mengundang kehadiran Kraven untuk menghadangnya. Para pemburu tersebut pun berupaya untuk menabraknya, namun inilah yang terjadi. Satu mobil pun lolos dari pembantaian, namun sekali ada dalam target incaran Kraven, Kraven takkan pernah melepaskannya. Tepat saat seorang pemburu hendak melaporkan hasil buruannya pada bosnya, tiba-tiba saja Kraven sudah ada di tempat yang sama. Di laci meja tersebut, Kraven pun menemukan daftar berisikan pemburu liar, yang karena si pemburu yang ada di hadapan Kraven tercantum dalam buku tersebut, tanpa ampun Kraven pun menghabisinya. Di tempat lain, Calypso sendiri kini berada di Inggris dan bekerja sebagai pengacara yang cukup ternama di firma hukumnya, yang saat ini dia sedang menghadiri pemakaman rekannya yang menjadi korban seorang mafia. Saat hendak berlalu pergi, Calypso pun sedikit terkejut dengan kehadiran pria asing yang menyapanya, sampai akhirnya Calypso menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya adalah pemuda yang diselamatkan Calypso 16 tahun lalu. Dan sungguh terkejut Calypso saat mendengar Kraven telah membunuh mafia yang menjadi dalang dari kematian rekan Calypso yang dimakamkan di hari tersebut. Mafia yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah mafia penguasa penjara di awal film tadi.
Maksud dari Craven melakukannya adalah untuk membalas budi pada Calypso 16 tahun lalu, dan mengetahui bahwa Calypso adalah seorang pengacara, Craven mengajak Calypso untuk berpartner. Calypso membuat target buruan kriminal dengan memanfaatkan jabatannya, sementara Craven bertugas untuk mengeksekusi para targetnya. Meski para kriminal tersebut memang pantas mendapatkan hukuman, namun sebagai penegak hukum, Calypso tak setuju dengan cara main hakim sendiri seperti ini. Di tempat lain, Alexei yang dulu pernah diusir oleh Nikolai, kini menjelma menjadi tentara bayaran yang biasa disewa oleh para mafia, di mana sebuah ransel tak pernah lepas dari punggungnya. Kabar kematian mafia penguasa penjara pun sampai padanya, yang membuatnya ingin memburu orang yang telah membunuh si mafia penjara. Yang saat dia mengetahui bahwa dalang dari kematian si mafia adalah anak dari Nicola yang dulu pernah mengusirnya, maka dia mulai merancang rencana pembalasan atas apa yang dulu dilakukan Nikolai sekaligus untuk memburu Craven. Baik. Alexei pun mencium adanya sebuah kesempatan atas kematian si mafia penjara, di mana dia bermaksud untuk mengambil alih kekuasaannya beserta sisa anak buah yang ditinggalkan oleh si mafia penjara. Bertemulah Alexei dengan sisa anak buah si mafia penjara dan memperkenalkan diri sebagai Raino Shibada, dan tanpa basa-basi mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih kekuasaan di hadapan dua pemimpin penerus si mafia penjara yang sebut saja dia Ali dan Bama. You will be my partner. Dan bukan tanpa alasan Alexei sedari tadi membawa ransel, yang ternyata ransel tersebut berisi sebuah serum, yang jika sampai selang serum tersebut lepas dari tubuhnya, Alexei akan bertransformasi. Inilah mengapa Alexei menyebut dirinya sebagai Raino, karena saat bertransformasi, peluru sekalipun takkan mampu bersarang di tubuhnya. Hal tersebut membuat Ali dan Bama pun sangat ketakutan, dan Alexei berkata, jika dia hanya membutuhkan satu orang untuk menjadi orang kepercayaannya, sehingga inilah yang terjadi. We have a winner. Di Rusia sendiri, Dmitri kini telah menjadi seorang pianis, di mana saat itu dia sedang membawakan sebuah lagu untuk ayahnya di sebuah bar yang dikelola oleh mafia Nikolai. Namun tepat saat itu, Alexei mengirim pasukan pembunuh bayaran untuk menghabisi Nikolai. Alexei pun tak hanya mengutus orang-orang untuk membunuh Nikolai saja, dia pun merekrut seorang berkemampuan khusus bernama Foreigner untuk mencari petunjuk di sekitaran penjara tempat tewasnya si mafia penguasa penjara. Dan Foreigner memiliki semacam kemampuan memanipulasi waktu yang membuat lawannya seolah terhipnotis. Tanpa berkata tatap mata Ojan terlebih dahulu, Foreigner menghabisi sipir penjara yang saat itu memergokinya. Sementara Craven sendiri nampak menyelinap ke sebuah apartemen yang rupanya kedatangannya adalah untuk mengejutkan sang adik yang telah lama tak ditemuinya. Satu-satunya alasan Craven menemui Dmitri karena tepat saat itu adalah hari ulang tahun Dmitri. Meski jelas pertemuan dengan ayah yang sangat dibencinya hanya akan merusak suasana, dan Craven yang biasa hidup di hutan membuatnya tak betah untuk tidur di apartemen adiknya. Very good. Keesokan paginya, saat Craven kembali ke apartemen si adik, betapa terkejut dia mendapati kamar sang adik sudah dalam keadaan porak-poranda. Dengan kemampuannya tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk menemukan penculiknya, maka tanpa pikir panjang Craven pun langsung mengejarnya. Craven berhasil meraih mobil si penculik, namun dengan lihai para penculik tersebut menjatuhkan Craven. Tak
Tak kenal lelah, Craven pun mengejar para penculik tersebut sampai ke sebuah helikopter, meski akhirnya dia harus kehilangan jejak adiknya. Tak tahu harus kemana mencari adiknya, Craven pun mendatangi Calypso guna mencari keberadaan adiknya, berbekal beberapa petunjuk yang diingatnya, di antaranya bekas luka di bawah mata kiri si penculik, dan sebatang rokok yang berasal dari Turki. Dengan koneksi yang dimilikinya, Calypso mencari tahu siapa dalang dari penculikan Dimitri. Find him. Sambil menunggu informasi dari Calypso, Craven pun pulang ke rumah ayahnya. Siapa tahu sang ayah mengetahui dalang dari penculikan Dimitri. Si ayah menduga bahwa pelakunya adalah mafia saingannya, di mana si penculik mengirim potongan jari Dimitri dan meminta uang tebusan sebesar $20 juta. Akan tetapi, Nikolai menolak untuk membayar uang tebusannya, dan bukan uang yang menjadi masalahnya. Namun jika Nikolai harus sampai membayarnya, bagi Nikolai, itu sama saja dengan merendahkan harga dirinya sebagai ketua mafia yang telah dia bangun selama ini. Di malam harinya, Calypso pun bertemu dengan informannya dan mendapati informasi para penculik Dimitri. Yang diketahui, markas para penculik tersebut berada di kawasan terpencil di negara Turki. Tak buang waktu, Calypso pun langsung saja mengabari Craven. Namun ternyata semua hanyalah jebakan yang telah dirancang Foreigner atas perintah dari Alexei. Dengan kemampuannya tak butuh waktu lama bagi Craven untuk berada di markas si penculik. Dengan mudahnya pula, dia menyelinap dan mengucapkan salam olahraga. Craven pun menyisakan satu orang penculik untuk mengorek informasi darinya, sampai akhirnya Craven menyadari bahwa semua hanyalah jebakan. Pada akhirnya, Craven pun menghabisi semuanya dan harus pulang dengan tangan hampa. Dimitri sendiri saat ini sebenarnya ada di genggaman Alexei, dan Alexei membuat Dimitri terkejut dengan sebuah fakta bahwa Craven si pemburu adalah kakaknya. You think my brother Sergei? Saat itu pula Alexei mengabarkan bahwa Nikolai menolak membayar tebusan untuk nyawa anaknya sendiri, di mana hal tersebut membuat Alexei merasa bahwa dia dengan Dimitri bernasib sama, kerap kali dianggap lemah dan pernah dicampakkan oleh Nikolai. Alexei pun memberitahukan rahasianya agar tak dipandang rendah orang-orang, di mana dia menemukan ahli biokimia bernama Profesor Miles Warren. Sang profesor merubah genetika dirinya dan bisa membuatnya bertransformasi seperti ini. Profesor Miles Warren. Dengan iming-iming hal tersebut, Alexei pun menawari Dimitri untuk menjadi partnernya guna mengambil alih kekuasaan Nikolai. Meski Dimitri sangat benci ayahnya, namun dia tak mau jika harus sampai mengkhianati keluarganya. Relax. Menyadari bahwa penculikan Dimitri hanyalah sebuah jebakan semata, Craven menduga bahwa Calypso pun akan menjadi target selanjutnya. Dan benar saja, tepat saat itu 5 orang asing datang mencari Calypso. Namun untungnya Calypso sempat melarikan diri sambil membawa formula terakhir peninggalan nenek moyangnya. Craven pun membawa Calypso ke tempat persembunyiannya, yang rupa-rupanya selama ini Craven meneliti kandungan formula yang dibuat oleh nenek moyang Calypso. Namun Calypso mencegahnya karena formula tersebut merubah diri Craven menjadi sebuas ini, di mana kekuatan dari formula tersebut hanya akan mengundang sesuatu yang buruk terjadi, seperti penculikan yang saat ini terjadi pada Dimitri. Sekalipun memang benar adanya bahwa formula tersebut pernah menyelamatkan Craven dari kematian di masa lalunya. Figure than I remember. Di tempat lain, Foreigner tanpa diduga menemukan sebuah petunjuk, yakni sebuah tanaman langka bernama kacang Rosario, di mana tanaman tersebut hanya berasal dari tempat di mana Alexei selama ini bersembunyi. Foreigner menemukan tanaman tersebut di Turki,
di sisa reruntuhan bangunan pertarungan Kraven saat itu, dan mengetahui lokasi Kraven, saat itu juga Alexei dan pasukannya menuju tempat tersebut. Minus formula that was developed by MI6. Tibalah Alexei dan pasukannya di hutan tempat Kraven bersembunyi, yang saat itu, Alexei sempat menghubungi Kraven dan mengajaknya untuk bergabung mengambil alih kekuasaan Nikolai. Yang tentu saja, Kraven menutup teleponnya begitu saja. Buntutnya aksi saling memburu pun terjadi. Oh. Satu teman main Kraven pun tiba-tiba saja menerkam mengejutkan pasukan Alexei, yang di kesempatan itu dijadikan celah bagi Dmitri untuk melarikan diri. Sementara Kraven mulai membantai satu persatu antek-antek Alexei. Kraven pun berlari menghindari hujan peledak yang ditembakkan dari atas helikopter, dan hal tersebut mempermudah Foreigner untuk menembakkan suntikan beracun pada tubuh Kraven. Racun tersebut membuat Kraven berhalusinasi melihat laba-laba yang kelak akan menjadi musuhnya, yang lantas dengan mudah Foreigner pun melumpuhkannya. Stop the run. It's done. Namun tepat saat Foreigner hendak menembak Kraven, Ivan's dead. Calypso memanah Foreigner tepat di matanya. Saat itu juga, Calypso pun memberikan formula terakhir miliknya, dan untuk kedua kalinya, Kraven bangkit dari kematiannya. Senyum kemenangan pun tergambar jelas di wajah Alexei mengira rencananya berjalan dengan sempurna. Dmitri pun kembali didapatkannya, dan langsung saja mereka pun pergi berlalu dari tempat tersebut. Namun di perjalanan, ratusan bantai pun datang menghadang. Buntutnya, Alexei pun merubah dirinya menjadi Rhino sepenuhnya. Seolah memiliki busosoku haki di tubuhnya, keras tubuh dan kekuatannya membuat Kraven kesulitan saat menghadapinya. Namun tanpa sengaja Kraven melihat jalur infusan di pinggang Rhino, yang rupanya tempat tersebut menjadi titik terlemahnya. Dengan satu tusukan Kraven pun menusuknya dan langsung menewaskannya. Setelah semua berakhir, Kraven mengejutkan sang ayah yang sedang berkemah di tengah aktivitas berburunya. Tanpa basa-basi, Kraven pun membongkar segala kebusukan ayahnya. Karena semua yang telah terjadi, ternyata adalah skenario yang telah dirancang Nikolai agar Kraven membunuh Alexei. Rupa-rupanya dengan sengaja Nikolai mengirim video yang membongkar identitas Kraven sebenarnya untuk memancing Alexei memburu Kraven dengan penculikan Dmitri yang menjadi umpannya. Semua Nikolai lakukan karena dia yakin bahwa Kraven akan datang untuk menyelamatkan adiknya dan menghabisi Alexei yang mulai mengancam bisnisnya. Mengetahui fakta tersebut, lantas Kraven pun pergi begitu saja dengan diam-diam membawa peluru senapan milik ayahnya, agar sang ayah merasakan apa itu berburu yang sesungguhnya. Di penghujung filmnya, Kraven pun bertemu dengan Dmitri untuk menghabiskan waktu bersamanya. Namun terjadi pertengkaran kecil di antara mereka saat Kraven mengetahui bahwa Dmitri melanjutkan kerajaan kriminal ayahnya. Dmitri pun pergi begitu saja, yang saat Kraven menghentikan langkahnya, Dmitri tiba-tiba saja dapat merubah dirinya menjadi Kraven. Rupa-rupanya Dmitri menemui Profesor Miles Warren, profesor yang sama yang telah merubah Alexei, di mana kini Dmitri menyebut dirinya sebagai chameleon atau si bunglon yang membuat Dmitri kini bisa meniru wujud apapun, dan dia berencana untuk memperkuat kerajaan kriminal ayahnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, demikian tadi alur dari cerita film Kraven the Hunter. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.